Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan bisa mengikuti seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pagi ini kita melanjutkan kajian kita di bab sholat. Kita sudah sampai di rukun yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kembali saya ingatkan, Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lam yaqra' di situ diartikan benar-benar tidak membaca atau membaca tetapi keliru bacaannya. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa keliru bacaan ada dua, yaitu keliru bacaan yang dimaafkan, namanya lahan khafi. Ada juga kekeliruan yang tidak dimaafkan, yaitu lahan jali. Kita repetisi, kita ulang lagi dan kita ulang lagi agar ingat, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Mengapa penghafal Quran dikatakan hafid? Karena hafid artinya apa kemarin? Penjaga, pemelihara. Bagaimana cara memelihara dan menjaganya? Membaca ulang, membaca ulang, membaca ulang. Maka bagi para penghafal Quran itu biasanya kalau yang sudah hafal 30 juz, itu sehari bacaannya minimal 5 juz. Minimal 5 juz. Itu yang dilakukan oleh anak-anak saya. Jadi Amar, Aziza itu satu hari bunyi itu 5 juz sehari. Karena kalau tidak begitu nanti copot hafalannya. Jadi semakin banyak hafalan kita, maka semakin besar pula kewajiban kita untuk mengulang-ulang. Jadi tidak dikatakan hafiz Quran ketika tidak mengulang-ulang. Maka demikian kita sholat itu repetisinya sehari minimal 5 kali yang fardu. Jazakallah. Maka wajiblah buat kita untuk mengulang-ulang pula ilmunya. Sekali lagi saya sampaikan juga pada panjenengan semua bahwa afatul ilmi an-nisyan. Apa itu? Musibah ilmu itu adalah lupa. Lupa. Musibah ilmu adalah lupa. Atau yang kedua, mengapa kita mengulang-ulang? Karena walaupun kita sudah tahu, kadang-kadang kita tetap nabrak. Betapa banyak orang yang tahu lampu merah itu berhenti, tapi kenyataannya banyak yang nabrak juga. Maka perlu diingatkan dan diingatkan kembali. Jadi dan ini menjadi syariat Islam bahwa hampir seluruh ibadah itu repetisi, berulang dan berulang. Demikian pembelajaran kita juga diulang-ulang biar paham, khususnya di surat Al-Fatihah. Ini hal yang sangat pokok. Hadis yang kedua, man sholat sholatan lam yaqra' fiha bi umil kitab fahuwa hidaj. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat kemudian tidak membaca umil kitab, Al-Fatihah maksudnya, fahuwa hidaj. Kata Rasulullah, maka sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Salasan, cuma 3 kali. Ghairu tamah, ghairu tamah, ghairu tamah. Gak sempurna, gak sempurna, gak sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa alasan kita mempelajari di rukun ketiga ini menjadi ditekan sekali, Bapak Ibu. Terakhir hari Rabu kemarin, ini bukan jadwal saya sebenarnya, hari Rabu kemarin kita sudah sampai ke ayat keberapa? Masih ingat? Ayat berapa? Ayat keempat. Ayat keempat. Kita mempelajari Al-Fatihah sampai kepada tahapan lahan jali, hal-hal yang keliru, jika kelirunya berpotensi membatalkan sholat. Adapun kekeliruan yang khafi mudah-mudahan diampuni.
Bismillah itu khafi itu. Jadi tawalud bismi bukan bismi itu masih insya Allah masih diampuni. Tapi kalau ar-rahim, ar-rahim itu tidak diampuni karena merubah makna. Itu di ayat 1. Di ayat keduanya apa kemarin? Lahan jalinya alhamdu menjadi alhamdu. Alhamdu segala puji lillah milik Allah. Alhamdu pakai H besar, segala kehancuran, segala kematian milik Allah. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Okay. Al-alamin artinya apa? Alam semesta. Kalau al-alamin pakai hamzah yang penyakitan. Bayangkan ada imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jauh sekali dari makna yang sesungguhnya. Segala kehancuran milik Allah, Rabb yang penyakitan. Subhanallah. Maha suci Allah dari yang sedemikian. Ayat 1 sudah, ayat 2 sudah clear. Ayat ketiga apa kemarin? Soalnya sama dengan Bismillah. Kemudian ayat keempat terakhir kita kemarin Maliki yaumiddin. Ingat di sini ada hukum apa aja kemarin? Ada mad tabi'i. Apa mad tabi'i? Dibaca 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 ayun kalau metode umi. Kemudian kesalahan apa yang sering terjadi di sini? Maliki dibaca maliki tambah 1 harokat, ada ya mutakalim, berubah arti. Kalau maliki yaumiddin artinya apa? Yang menguasai hari akhir. Kalau ketambahan ya mutakalim maliki yaumiddin apa artinya? Hari akhir milikku. Ya mutakalim menunjukkan kepemilikan. Bapak Ibu sedaya. Kemudian di sini juga sering terjadi maliki yaumizzin. Pernah dengar seperti itu? Pakai za. Kalau yaumiddin itu hari akhir, kalau yaumizzin itu hari perhiasan. Apa artinya itu? Yang menguasai hari perhiasan. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sedaya, jikalau kekeliruannya seperti itu, maka berpotensi kita melakukan lahan jali yang bisa mengakibatkan batal sholat. Dasar hadisnya adalah la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Man shola sholatan lam yaqra fiha bi umil kitab fahuwa hidaj. Para ulama bersepakat bahwa maksud lam yaqra di situ adalah tidak membaca atau membaca tapi keliru. Itulah mengapa seringkali saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum fasih baca Al-Fatihahnya mending sholat di masjid. Mending sholat di masjid. Sebagaimana saya sampaikan, fikih membuat ringan makmum. Imam salah itu makmum masih sah. Bayangkan, enak tuh jadi makmum. Enak jadi makmum. Imam masalah kalau keliru. Makanya jadi imam itu berat. Kemudian di ayat keempat ini ada hukum, ada huruf lin. Huruf lin ini juga diperhatikan, yaitu ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, yau fathah, harokat fathah ketemu waw sukun, maka dia masuk huruf lin, enggak digentak tapi dimasukkan dengan lunak. Maliki yaumiddin, kemudian yau bukan yau, bukan yau. Ini banyak imam masih baca yau. Coba jangan diperhatikan, padahal di situ harokat, padahal pakai huruf waw. Wow, itu syaratnya adalah mencucu. Yaumiddin. Kemudian dal itu ada tasdid. Apa rumusnya kemarin tasdid? Tasdid artinya huruf double. Nek ditulis jadi dal gitu maksudnya. Maka nggak boleh maliki yaumiddin ya keliru. Harus ada naber itu ditekan, nabroh. Yaumiddin masuk dulu ke dal yang pertama. Sekali dipahami Bapak Ibu, jangan keliru lagi ini rukun ini.
Kemudian din kasroh ketemu ya sukun apa kemarin? Kasroh ketemu ya sukun mad tabi'i, mad asli, mad dasar, yaitu dua ketukan. Jadi middin ya, kasroh ketemu ya sukun adalah mad tabi'i, dibaca dua harokat. Tetapi karena di sini berhenti, maka nun jadi disukun. Maka nama hukumnya apa kemarin? Mad arid li sukun. Ingat nggak nih? Ini kan hampir di seluruh ayatnya nih. Mad arid li sukun. Arid itu bahasa Arab, artinya tiba-tiba. Dua harokat tiba-tiba ketemu sukun, maka dibacanya 2, 4 atau 6 harokat. Makanya kalau jadi mendengar imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dipanjang-panjang itu memang boleh, boleh sampai 6 harokat. Yang penting seragam di satu surat. Kemudian nun kemarin masuk dalam sifat apa nun kemarin? Nun tawasud. Apa tawasud? Enggak gentak berhenti, enggak dipanjangin. Tawasud artinya pertengahan. Maka bacanya maliki yaumiddin. Bukan yaumiddin. Nah, itu keliru. Atau yaumiddin, itu keliru. Jadi enggak berhenti gentak, ada ngalir sedikit tawasud. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, ada orang sudah umur 60 tahun bacaan Al-Fatihah masih keliru, itu gimana? Nah, ini masalah Bapak Ibu Sedoyo. Inilah mengapa kita ngaji, pentingnya ngaji seperti ini, sehingga kita paham betul apa yang kita baca, dan kita sedikit banyak sudah memahami maknanya serta potensi kekeliruan yang ada. Masuk ayat berikutnya sekarang, ayat kelima. Ini ayat yang terkait dengan tauhid yang menjadi pembahasan Sabtu pagi ini harusnya sama Ustaz Rasyid hafizahullah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kekeliruan yang sering terjadi di sini? Yaitu ya tidak didobel, ya-nya tidak tasdid. Kalau iyyaka artinya apa kemarin? Hanya kepada engkau. Na'budu, saya menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'inu, saya memohon pertolongan. Sekarang kalau kekeliruan iyyaka menjadi iyyaka, nggak pakai tasdid, artinya apa? Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu saya mohon pertolongan. Syirik gak itu? Syirik, subhanallah. Maka sekali lagi menjadi imam itu berat. Kan kita harus menghargai betul yang siap jadi imam, karena yang membawa makmum. Jadi di sini sekali lagi yang sering keliru adalah, bahkan ini terjadi di banyak tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tabernya enggak itu? Kurang ya? Iya dengan iya, beda enggak? Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sareng-sareng. Jadi jangan iya, tapi iya ditekan. Itu hukumnya namanya nabroh. Ditekan. Ingat di situ berarti iya-nya itu double aslinya. Kalau tasdid itu tadi iya-nya double. Maka dibaca iya. I yang pertama masuk ke ya pertama, kemudian baru ya yang kedua. Kemudian ya hukum apa? Iya hukum apa? Saya ulang-ulang ini, mad tabi'i, yaitu harokat fathah ketemu alif. Kemarin ada mad tabi'i berapa mad tabi'i? Ada 3 nggih. Harokat fathah ketemu alif, harokat kasroh ketemu ya sukun, harokat dhammah ketemu wawu
sukun. Maka hukum-hukum mat yang lain itu sebenarnya berangkat dari itu. Ini namanya mat asli. Yang asli mat itu artinya panjang, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab. Mat itu artinya panjang, maka panjang itu lebih dari satu. Dan mat lebih dari satu namanya mat tabi'i, yaitu 2 harokat. Ini penting dipahami. Kemudian na'budu bukan nakbudu. Ini orang Cilacap masalah nih. Saya kebetulan orang sana, jadinya banyak orang baca iya kanak butuh. Ain atau kanang. Ain itu dari tengah-tengah tenggorokan. Bukan nak butuh pakai hamzah, tapi nak. Ini Pak Parti yang lebih ahli. Nak butuh. Iyyaka na'budu. Kemudian kemarin harokat dhammah gimana caranya? Mencucu, isyarat mencucu. Iyyaka na'budu. Budu itu akan, kalau enggak mencucu enggak sempurna, mesti miring. Iyyaka na'budu wa budu, beda nggih. Sebagaimana harokat kasroh kemarin, bi dengan b kan beda nggih. Banyak orang imam yang baca bismillah, bismillah, banyak nggih. Bagi kalau di belakangnya pengajar Quran itu rooming, jadi stres yang mendengar, stres yang mendengar. Karena beberapa miring itu juga bermasalah dengan arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Sin apa rumusnya kemarin? Sofir dan hamas. Sofir artinya apa? Ada desisnya, kayak desis ular. Hamas artinya apa? Keluar ada angin sedikit. Cirinya, nas gitu. Nasta'in, ain sama dengan yang lain, yaitu hukum mad arid lisukun. Sekali lagi dibaca Bapak Ibu, monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun diberi haknya, sekali lagi. Jangan ditekan, jangan ditahan. Tawasut ngalir cuma sedikit. Seperti di alham nggak boleh alhamdulillah. Ini masalah. Ayat berikutnya insya Allah udah clear ya, ayat kelima. Ayat berikutnya sekarang. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan si. Itu bukan si. Sod itu bukan sin. Sama-sama di gigi seri, tapi sod itu tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ini harus latihan Bapak Ibu. Ini harus latihan, dibiasakan. Sod itu banyak orang yang keliru ke sin. Maka diperhatikan. Coba dibaca bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan di sini yang sering terjadi adalah mustaqim menjadi mustaqim. Kim pakai kaf. Qim dengan kim itu beda nggih. Kalau mustaqim pakai qaf artinya apa? Jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kalau mustaqim, kim pakai kaf, jalan yang bertumpuk-tumpuk. Bayangin, tunjuki kepadaku jalan yang bertumpuk-tumpuk. Jauh nggak itu? Jauh banget Bapak Ibu. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kebayang nggak kita sholat itu disuruh minimal sehari 5 kali untuk bacaan yang kok ini masih keliru, ini masalah besar. Untung-untung kita ngaji Bapak Ibu, untung-untung kita ngaji. Maka Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang mencari ilmu itu wajib ala kulli, bagi tiap-tiap orang, muslimin wa muslimatin, laki-laki dan perempuan. Wajib memang supaya kita tidak keliru. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang
lurus. Sekali lagi, latihanlah mengucapkan shad dengan benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ra di situ dibaca tebal karena berharokat fathah. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Banyak juga imam baca begitu tuh. Harusnya ihdinas ra tebal, tebal. Kemudian yang terakhirnya juga hukumnya juga sama, yaitu mad arid lisukun kim, karena ada harokat kasroh ketemu ya sukun mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang di waqaf di sukun, maka bacaannya juga boleh 2, 4 atau 6 harokatnya. Taraweh mungkin 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi kalau misalnya sholat wajib yang hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, itu dipanjangkan lebih indah insya Allah. Kemudian sirotol, lam di situ dibaca sirotol, berarti ada huruf hukum alif lam yang dibaca namanya apa? Alif lam qamariyah, karena ada lam yang di sukun. Insya Allah paham ini ayat ke-6. Insya Allah mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu sedoyo. Nanti kalau belum paham diulang-ulang. Ini videonya nanti bisa di share. Suka lihat video enggak? Kadang-kadang kalau video itu kan udah lebih dari 30 menit rasanya panjang gitu, panjang. Tapi kalau belajar begini insya Allah enggak. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya di Al-Fatihah ini kalau dipahami dari awal ayat insya Allah mudah diikuti. Yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka an'amta alaihim diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Kita sudah pernah pelajari di surah An-Nisa ayat ke-69. Ya Allah, berikan kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Saya tidak akan membahas itu, dulu sudah pernah dibahas. Jadi jangan buka lagi. Siapa 4 golongan, siapa saja golongan yang diberi nikmat. Jadi kalau ada orang non muslim mengatakan seperti Saifuddin Ibrahim itu yang mengatakan bahwa orang Islam itu kasihan, sampai hari ini nabinya saja masih minta jalan yang lurus, nggak ketemu sampai sekarang, tunjukilah kepada jalan yang lurus, di jalanmu sing lurus, ora ketemu kan gitu. Katanya dengan ayat ini dia memurtadkan ribuan orang dengan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, nabimu aja masih cari jalan yang lurus, urung ketemu. Padahal jawabannya di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukannya jalan-jalannya al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Al-maghdub alaihim siapa dulu? Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Rasulullah ditanya, siapa al-maghdub alaihim ya Rasulullah? Kata Ibnu Abbas, Rasul menjawab, al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi. Apa sifatnya orang Yahudi? Kita ambil sifatnya, yaitu orang-orang yang kepada mereka diberi ilmu tapi tidak mengamalkan, Bapak Ibu. Jadi di sini mengandung 2 pengertian. Al-Yahud benar-benar al-Yahud betulan orang Yahudi, dan sifat orang Yahudi yaitu ketika mereka berilmu mereka menghindar dari ilmu. Sebagai contoh, dicontohkan ada syariat di dalam Yahudi itu tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Dia pasang jala-jala hari Jumat, diambilnya hari Minggu. Podo ae jenenge. Paham? Orang Islam disuruh zakat kambing misalnya, berapa nisabnya? 40 ya?
maka sebelum sampai nisabnya dijual dulu. Wis 35 iki, wis meh zakat terakhir dol dhisik. Nah, ini mengakali hukum, subhanallah. Ngakali hukum ini termasuk sifatnya orang-orang Yahudi, subhanallah. Jadi di sini memang secara zatnya Yahudi atau sifatnya orang Yahudi. Kemudian ad-dallin siapa? Rasulullah ditanya tentang ad-dallin an-nasara. Ini harus diucapkan nih. Ini kalau di Indonesia lalu diupload bisa dikatakan nggak Pancasila begini nih. Kadang-kadang jadi dai juga susah juga. Apa sifat mereka? Orang-orang yang tersesat, orang yang beribadah tanpa ilmu. Pernah nggak mereka menebarkan hal-hal yang menakutkan? Jarang tuh. Kan kasih sayang, gini bang. Mereka beribadah sangat semangat tapi tanpa ilmu. Jadi kalau kita hari ini beribadah tanpa ilmu, ya adolin itu. Di tempat saya di Cilacap itu ada sholat namanya sholat rahmat. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Sholat rahmat. Jadi aneh-aneh, subhanallah. Padahal kita tahu, hadis yang banyak ditakuti orang tentang hadis bid'ah. Barang siapa yang membuat urusan baru dalam agama maka fahuwa raddun. Dia tertolak, subhanallah. Bapak Ibu Saudara. Betapa banyak orang yang bersusah payah beribadah sementara tertolak ibadahnya. Maka di ayat terakhir ini kita banyak mengambil pelajaran. Apa kesalahan yang sering terjadi di ayat ini? Di antaranya adalah pengucapan sod. Kemudian an'amta. An'amta ada yang baca an'amta. Kalau an'amta pakai hamzah apa artinya? Yukhilu bimakna, enggak ada maknanya. Kalau anamta, apa anamta? Ada yang baca kayak gitu juga kan? Siratal ladzina anamta, anamta. Ada yang baca kayak gitu tuh. Anamta artinya apa? Yang ditidurkan. Bayangin, jauh nggak artinya itu? Nah, inilah hanjali. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tidak membaca maksudnya benar-benar nggak membaca atau membaca keliru. Membaca keliru ada dua, keliru yang dimaafkan, keliru yang tidak dimaafkan. Keliru yang dimaafkan di sini contohnya adalah misalnya sirotole, alham itu dimaafkan ya, soalnya namanya tapi kalau yang dengar Pak Parti mesti komplain. Alhamdulillah, bismillah, banyak baca kayak gitu tuh. Kalau nggak belajar tajwid tahsin ya begitu bacanya, bermasalah. Sirotole, ini juga sering terjadi. Atau maghdubi, ini sering banget terjadi ini. Maghdubi, huruf yang mantul ada berapa? 5. Ini saya ulang-ulang terus nih biar paham. Yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Ba, ju, di, to, kok belum ngapalnya gitu ya. Hanya huruf-huruf itu yang mantul kayak bekel lempar ke tembok, balik. Ghain masuk enggak? Tidak, Bapak Ibu Sedoyo. Maka saya heran kalau ada orang sudah dewasa baca maghdubi masih maghdubi, subhanallah. Dan ini sering terjadi. Terjadi banyak sekali terjadi ini. Gak urusan dia sarjana atau tidak. Dulu dosen saya juga baca masih begitu. Mantap, gelarnya S3 tapi baca maghdubi, subhanallah. Maka ini diperhatikan Bapak Ibu Sedoyo, insya Allah kita sudah clear di suratul Fatihah. Nanti kalau ada yang kelewat tinggal ditanyakan. Tinggal ditanyakan. Untuk detailnya dengan Pak Parti, insya Allah. Dengan Pak Parti, tugasnya Pak Parti. Insya Allah. Nah sekarang sisa waktu sedikit. Apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah? Kita sudah pernah bahas dulu. Wajib enggak? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang mewajibkan
khususnya di madzhab Syafi'i berdalil dengan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab itu, maka dalam kondisi apapun baik sholat sir maupun jahriyah wajib membaca. Makanya biasanya di madzhab Syafi'i imam tuh kasih jeda. Amin, kasih jeda biasanya senilai bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah cepat maksudnya ya. Biasanya dikasih jeda. Seandainya imam tidak dikasih jeda bagaimana? Kalau jenengan memang madzhabnya Syafi'i, tetap baca nabrak sedikit ke suratan. Ini kehati-hatian dan dipakai oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Pakai ini. Saya termasuk yang sering pakai ini juga, khususnya kalau bacaan imamnya bermasalah. Lahannya lahan khafi, tapi kita nggak nyaman. Bismillah atau alhamdulillah, ini bermasalah ini. Saya biasanya baca sendiri setelahnya. Tentu saja setelah bacaan Al-Fatihah selesai. Kemudian yang berdalil bahwa tidak membaca adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka diam, dengar dan diam supaya kita mendapat rahmat. Itu menjadi dalil bahwa pokok enek krungu bacaan Quran yo menang. Itu. Ya diam. Kemudian dalil yang kedua adalah qiraatul imam, bacaan imam adalah lahu qiraatu. Maka itu juga bacaan kita. Meskipun ini diperdebatkan derajat sahih dalilnya. Tapi ini menjadi dalil bahwa pokoknya kalau imam sudah punya imam berarti kita tidak perlu baca. Bahkan di sebagian madzhab mengatakan baik itu sholat jahriyah maupun sir, tetapi yang sahih kalau sholat sir tetap kita baca. Maka ada keterangan bahkan sholat jahriyah pun kalau di bagian belakang dia nggak dengar dengan jelas imam maka dia baca. Kita sudah bahas panjang lebar dulu insya Allah. Masih ingat insya Allah beberapa pendapat yang kita bahas. Nah, saya kira itu untuk Al-Fatihah rukun ketiga kita. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di WA ke saya biar dibahas lebih panjang kali lebar lagi insya Allah. Tentang imam batal ketika baca Al-Fatihah kita kemarin sudah bahas insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tut imamnya. Kemarin bagaimana cara mengatasinya? Pastikan yang di belakang imam orang yang tahu fikih jadi imam. Maka orang yang berdiri di belakang imam itu harus tahu diri nih, harus hati-hati nih. Apalagi kalau imamnya sepuh. Nah, sepuh tuh gampang banget batal. Ibangi. Berpotensi batal. Atau bahkan meninggal dunia di tengah-tengah sholat. Pernahkah terjadi ini? Sering terjadi. Maka pastikan yang di belakang imam ini tahu fikih menjadi imam. Ada dua riwayat dari Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullah alaih. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Dia tarik Abdurrahman bin Auf. Ini menjadi dalil bahwa ketika panjenengan batal, tunjuk di belakangnya. Jangan saya batal, lewas pergi, dan nunjuk sopo. Maka ditunjuk, monggo Pak Pardi dilanjutkan begitu, baru jenengan pergi. Jangan langsung pergi, dan sing dadi imam sopo. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu ketika juga ditusuk oleh orang Khawarij. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah nggak nunjuk siapa-siapa karena di belakangnya sahabat utama semua, bingung siapa yang mau ditunjuk. Ketika ditusuk, maka kemudian yang di belakang menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Paham sampai di sini? Ini dua riwayat ketika sahabat berhenti atau batal ketika di dalam sholat. Maka pastikan fikih ini dipahami. Cara pindah ke depan masih ingat ya kemarin? Di madzhab Syafi'i 3 gerakan besar
itu membatalkan. Kita hati-hati karena kita di Indonesia nggih. Jadi dengan imam di sebuah tempat nggak pakai bismillah aja bisa digeret ke belakang. Karena banyak di Indonesia yang tidak paham yang sir. Maka hati-hati gerakannya harus ditahan supaya hanya terhitung 2. Maju, dihitung 2, diam sebentar, baru maju lagi. Kemudian batal ketika sujud bagaimana kemarin? Berangkang apa ngadeg di sini? Maka selesaikan sujudnya di soft 1. Misalnya ditunjuk Pak Parti dilanjutkan, Pak Parti nggak langsung maju atau berangkang gitu sedang sujud. Ini malah dolanan bocah. Ya, maka diselesaikan sujudnya jenengan selesaikan, baru ketika berdiri jenengan lakukan gerakan pindah ke depan. Nah, bagaimana bacaan Al-Fatihah yang terputus? Sambung ayatnya atau ulang dari awal. Dua-duanya riwayatnya dibolehkan. Nah, ini rukun kita yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagaimana dengan doa ta'awud kemarin bagaimana? Wajib enggak? Tidak wajib. Meskipun ada 4 ulama besar yang mengatakan wajib ta'awud, gitu, tapi yang sahih insya Allah tidak wajib, hanya sampai derajat sunnah. Saya kira itu nggih yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Agak serius ini nggih jadinya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.